Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 46. Setelah berpikir dan memperhitungkan masak-masak, Han Han hanya tahu akan sebuah cara yang harus ditempuhnya. Kalau berhasil, ada harapan selamat, kalau gagal, paling-paling hanya tewas. Akan tetapi kalau dia tewas, bagaimana dengan Lulu, Xin Lian, dan Hian Cheng? Tidak. Dia tidak boleh tewas dalam saat seperti itu karena dia dibutuhkan 3 orang gadis yang terancam bahaya. Han Han mengerahkan seluruh tenaga, mendorong batu dari bawah sehingga batu itu mepet di dinding. Kemudian ia menggeser kedua tangannya yang menyangga itu ke pinggir batu sampai tubuhnya mengenai dinding. Jauh lebih berat mendorong batu mepet pada dinding dan menahannya agar tidak jatuh daripada ketika menyangga tadi. Sampai berbunyi tulang-tulang tubuhnya dan dia hampir tidak kuat lagi. Han Han memejamkan mata, memanggil semua daya kemauannya, mengumpulkan seluruh tenaga sinkangnya, kemudian ia menggunakan tubuh belakangnya mendesak dinding sambil tetap mempertahankan batu agar tidak menimpanya. Tanah dinding itu mulai melesak dan tubuhnya mulai amblas di dinding. Sekali lagi ia mendorong sekuat tenaga dan kini tubuhnya sudah sama sekali melesak ke dalam tanah dinding dan batu itu meluncur jatuh ke dasar lubang. Tubuh pemuda itu telah terhindar dari bahaya terhimpit, akan tetapi ia masih belum bebas dari ancaman maut karena kini tubuhnya melesak ke dinding tanah dan karena batu itu lebih tinggi dari tubuhnya, dia tertutup dan tidak ada hawa udara untuk bernapas. Selain ini, juga Han Han muntahkan darah segar akibat pengerahan tenaga yang berlebihan ketika ia menggunakan tenaga untuk memaksa tubuhnya memasuki dinding tanah tadi. Pemuda ini cepat menggerakkan tongkatnya menggali ke atas, terpaksa menahan napasnya dan hal ini membutuhkan pengerah sinkang sehingga dari kedua ujung bibirnya menetes-netes darah segar. Betapapun juga, Han Han yang ingin cepat-cepat bebas untuk menolong Lulu, Xin Lian dan Hian Cheng, tidak mau menyerah kalah dan berusaha terus menggali tanah di atasnya, dekat batu. Ia menggali sambil menundukkan muka menahan napas karena kalau ia menengadah, tentu matanya akan terserang tanah yang berguguran di hunjam tongkatnya. Mengapa Lau Xin Lian dan Tan Hian Cheng dapat berada di perkemahan itu? Seperti diketahui, 2 orang darah perkasa ini adalah 2 orang pejuang yang gigih menentang pemerintah Manchu semenjak dahulu dan mereka menggabungkan diri dengan kekuatan penentang penjajah yang berpusat di Sichuan. Setelah penyerbuan tentara Manchu berkurang, bahkan hampir terhenti sama sekali, Hian Cheng yang tadinya berjuang di perbatasan timur dan selatan, mengunjungi Chungking dan bertemu dengan Xin Lian untuk menanyakan perihal Han Han yang selalu menjadi kenangan. Kedua orang gadis ini bercakap-cakap, saling menceritakan pengalamannya, akan tetapi tentu saja menyembunyikan perasaan hati masing-masing terhadap Han Han. Ketika Hian Cheng bertanya tentang Han Han, dengan hati sedih Xin Lian menceritakan bahwa Han Han telah mengundurkan diri dan pergi dari Sichuan untuk mencari adiknya. Hian Cheng juga menyatakan penyesalannya betapa usahanya mencari Lulu sia-sia, dan diam-diam Hian Cheng memaki-maki Lulu yang dianggapnya seorang adik yang tak tahu diri dan hanya menyusahkan saja. Akan tetapi karena ia kini tahu bahwa Lulu adik angkat Xin Lian, tentu saja dia tidak berani mengeluarkan makiannya dengan kata-kata. Seperti para pejuang sukarela yang lain, yang datang jauh-jauh ke Sichuan untuk membantu perjuangan, berperang menentang pasukan Manchu, kedua orang perkasa ini pun menjadi kesal hatinya ketika pihak musuh menghentikan serbuan dan jarang sekali terjadi pertempuran. Mereka menganggur dan kesal, maka seperti para pejuang lainnya, mereka juga lalu pergi menjelajah seluruh Sichuan, dan dengan Hian Cheng sebagai petunjuk jalan, Xin Lian terhibur hatinya melakukan perjalanan di sepanjang perbatasan Sichuan dengan provinsi-provinsi lain yang telah dikuasai musuh. Ketika sedang melakukan perjalanan inilah kedua orang darah perkasa itu mendengar tentang sepak terjang Ouyang Seng bersama pasukan istimewanya. Xin Lian menjadi marah sekali mendengar penuturan para pengungsi yang menceritakan segala kekejaman Ouyang Seng dan pasukannya. Si bedebah, semenjak kecil dia memang sudah jahat. Orang macam itu harus dienyahkan dari muka bumi. Xin Lian berkata sambil mengepal tinjunya. Siapakah panglima musuh kejam yang bernama Ouyang Seng itu, Enci Lian? Tanya Hian Cheng heran melihat sikap Xin Lian yang seolah-olah sudah mengenal panglima yang dikabarkan kejam oleh para pengungsi itu. Dia adalah putra Pangeran Ouyang Chin Kok, murid setan botak gak liat dan dia. Wajah Hian Cheng berubah merah sekali, matanya bersinar-sinar. Kiranya si keparat laknat itu kah?
Mari kita berangkat mencarinya dan aku ingin menyayat-nyayat tubuhnya dengan pedangku, enci Lian. Kini Xin Lian yang memandang terbelalak. Mengapa engkau membenci dia pula, adik Cheng? Hian Cheng cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan. Kalau tidak ada hantu aku yang menolongku, tentu aku sudah menjadi korban kebiadaban Kongcu hidung babi itu. Loh, kau maksudkan hidung belang, bukan? Hidung belang saja masih mending, dia hidung babi dan belang pula. Hian Cheng bersungut-sungut lalu menceritakan pengalamannya ketika ia ditawan Ouyang Seng dan Gulai Kuan, betapa ia hampir saja diperkosa oleh Ouyang Seng kalau saja tidak muncul Han Han yang menolongnya. Demikianlah setelah kedua orang gadis itu membicarakan Ouyang Seng dengan hati penuh kebencian, mereka berdua lalu menyelidiki perkemahan pasukan istimewa yang dipimpin Ouyang Seng. Kebetulan sekali bahwa pada malam hari mereka menyelundup ke daerah perkemahan, Ouyang Seng bersama dua orang pembantunya yang lihai, yaitu Toat Beng Chiu Xianli dan Mahabin Lomo, telah mengatur jebakan bagi Han Han sehingga daerah itu sengaja tidak dijaga ketat dan dengan kepandaian mereka, dua orang gadis itu berhasil menyelinap masuk dan melakukan pengintaian di dekat kamar besar yang berwarna kuning. Dari tempat persembunyian mereka, mereka melihat kesibukan Ouyang Seng dan dua orang datuk kaum sesat sedang mengatur jebakan di dalam kemah. Melihat Ouyang Seng, naik darah Hian Cheng dan gadis ini sudah ingin menyerbu dengan nekat. Akan tetapi Xin Lian memegang lengannya dan memberi isyarat supaya temannya itu tidak terburu nafsu. Toat Beng Chiu Xianli dan Mahabin Lomo itu lihai sekali, bisiknya. Tak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Kita menanti kesempatan baik. Akan tetapi, sampai malam berganti pagi, pemuda bangsawan yang mereka incar itu selalu bersama nenek dan kakek sakti itu sehingga mereka berdua tidak berani turun tangan. Akan tetapi Xin Lian curiga menyaksikan gerak-gerik mereka, bahkan menjadi heran melihat munculnya seorang gadis yang gerak-geriknya gesit akan tetapi yang melihat pakaian dan tata rambutnya mengingatkan ia akan adik angkatnya, Lulu. Gadis itu jelas bukan Lulu, akan tetapi mengapa gadis itu seolah-olah menjadi saudara kembar Lulu dengan pakaian, tata rambut, dan gerak-gerik yang serupa benar? Dalam keheranannya, Xin Lian menjadi makin curiga dan mengambil keputusan untuk menanti dan mengintai terus. Dia dan Hian Cheng sama sekali tidak tahu bahwa pagi hari itu Han Han telah muncul pula dalam penyelidikannya, mengintai tak jauh dari semak-semak di mana mereka bersembunyi. Mereka hanya melihat gadis yang seperti Lulu itu tiba-tiba tampak berkelebat di depan kemah, lalu meloncat ke dalam kemah disusul suara jeritan nyaring. Peristiwa ini masih membuat mereka berdua terheran-heran, akan tetapi ketika mereka melihat Han Han meloncat dan berjungkir balik di udara, kemudian menyerbu ke dalam kemah barulah mereka terkejut dan Xin Lian yang cerdik lantas dapat menduga bahwa mereka semua itu telah mengatur jebakan untuk Han Han. Hantu aku. Hian Cheng berbisik ketika ia mengenal tubuh yang meloncat tinggi itu. Celaka, dia terjebak. Mari. Xin Lian sudah mendahului Hian Cheng dan kedua orang gadis itu cepat meloncat dan lari ke tenda kuning, menguakkan pintu tenda. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka bahwa kemah itu kosong dan kini terdapat lubang besar. Han Han berada di dasar lubang dan sebongkah batu besar menimpa turun. Mereka hanya dapat berteriak tak mampu menolong dan dalam beberapa detik saja batu itu telah menutupi lubang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Han Han. Hahaha, memasang perangkap untuk seekor harimau ganas, yang didapat bukan hanya harimau, akan tetapi juga 2 ekor domba yang berdaging lunak. Ini namanya untung besar, hahaha. Xin Lian dan Hian Cheng mencabut pedang dan meloncat keluar dari dalam kemah itu. Kiranya Ouyang Seng yang mengejek mereka telah berdiri di situ bersama Toat Beng Chiu Xianli dan Mahabin Lomo. Hian Cheng adalah seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa. Biarpun ia maklum bahwa kepandaian Ouyang Seng amat hebat, namun melihat pemuda bangsawan yang dibencinya ini, dia sudah tidak dapat menahan sabar lagi dan sambil memaki ia sudah menerjang dengan tusukan pedangnya. Ouyang Seng tertawa mengejek. Betapapun cepat gerakan Hian Cheng, namun dia lebih cepat lagi mengelak sambil tertawa-tawa mengejek. Hian Cheng menjadi makin marah dan terus menyerang secara bertubi-tubi yang selalu mengenai tempat kosong, bahkan dia mendesak dan mengejar terus ketika Ouyang Seng sambil melompat memancing gadis itu menjauhi kawannya. Adapun Xin Lian yang tahu bahwa kakek dan nenek yang berdiri tenang itu jauh lebih berbahaya dan lihai, membiarkan Hian Cheng menyerang Ouyang Seng, sedangkan dia tanpa banyak cakap lagi lalu menggerakkan pedangnya dan mainkan ilmu pedang Chit Seng Sin Kiam yang hebat, menyerang Mahabin Lomo.
Kakek ini mendengus dan tentu saja dia dapat menghindarkan serangan Xin Lian hanya dengan mengibaskan ujung lengan bajunya yang mengandung tenaga sinkang amat kuat membuat pedang yang menyerang itu menyeleweng. Namun Xin Lian tidak menjadi gentar dan terus melanjutkan penyerangannya dengan gerakan cepat sekali, mainkan jurus-jurus dari Chit Seng Sin Kiam sehingga pedangnya berubah menjadi gulungan sinar terang dan mengeluarkan bunyi berdesing-desing. Kiam Sut, ilmu pedang, yang bagus. Mha Bin Lomo memuji sambil mengelak, dan dia tidak ingin cepat-cepat merobohkan gadis ini karena dia tertarik oleh pedang itu, hendak menyaksikannya lebih dulu. Hai Hik, ilmu pedang yang dasarnya adalah ilmu silat Xiao Limpai. Tentu inilah ilmu pedang Chit Seng Sin Kiam yang terkenal itu, ciptaan Xiao Lim Chit Kiam. Si setan botak gak lihat pernah memuji-muji ilmu pedang ini kepadaku, kata Toat Beng Chiu Xianli sambil minum arak dari gucinya. Matanya menyipit memperhatikan gerakan ilmu pedang yang dimainkan Xin Lian. Xin Lian menjadi terkejut sekali, akan tetapi ia hanya dapat memperhebat serangannya secara nekat. Kecemasannya memuncak ketika ia mendengar Hian Cheng mengeluh dan dengan kerling matanya ia melihat Hian Cheng sudah ditawan oleh Ouyang Seng, dipegang kedua pergelangan tangannya dan dipanggul oleh Ouyang Seng yang membawanya memasuki sebuah kemah sambil tertawa-tawa. Kedua kaki Hian Cheng menendang-nendang dan mulutnya memaki-maki, akan tetapi ia tidak dapat terlepas. Kemarahan membuat Xin Lian makin nekat dan penyerangannya makin hebat. Akan tetapi makin hebat dia menyerang, hal ini agaknya membuat Mha Bin Lomo yang selalu mengelak atau menangkis dan nenek yang menonton sambil minum arak itu makin gembira. Betapapun Hian Cheng meronta-ronta dan memaki-maki, dia tidak berdaya menghadapi Ouyang Seng yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi daripadanya. Akhirnya darah yang biasanya riang gembira ini tertotok dan hanya dapat mengeluh dan menangisi nasibnya yang malang. Di dalam tenda itu terjadilah perkosaan yang keji, perbuatan kejam dan ganas yang hanya akan dapat dilakukan oleh seorang manusia yang sudah menjadi buta oleh nafsu dan sudah bukan manusia lagi, melainkan iblis sendiri yang menguasainya. Hahaha, dahulu engkau terlepas dari tanganku, sekarang akhirnya engkau menyerah dan menjadi milikku. Siapa yang akan menolongmu, manis? Ouyang Seng manusia biadab itu mengejek sambil tertawa memandang korbannya yang terengah-engah seperti hendak pecah dadanya, air matanya bercucuran dan keadaannya amat mengenaskan. Haha, aku takkan membunuhmu, manis. Sayang kalau dibunuh, aku belum bosan padamu. Nanti kutemani lagi, aku hendak melihat temanmu itu dan... Ouyang Seng manusia binatang. Tiba-tiba Ouyang Seng terbelalak kaget ketika tiba-tiba muncul Han Han di depannya. Bagaimanakah pemuda buntung yang sudah terjebak dan terhimpit batu besar itu tiba-tiba bisa muncul di depannya? Setanyakah ini? Tentu saja bukan. Yang muncul itu adalah Han Han. Setelah dengan susah payah menggali dinding tanah di atasnya, akhirnya Han Han berhasil membuka lubang di sebelah atas batu yang menutup setengah lubang sumur itu dan ia cepat meloncat ke atas. Terlalu lama ia tertutup tadi dan ia sungguh cemas akan nasib Lulu, Xin Lian dan Hian Cheng. Ia mengharap mudah-mudahan tidak terlambat, maka cepat ia meloncat keluar dari kemah palsu itu, tidak mempedulikan rasa sesak dan sakit di dalam dadanya. Ketika ia tiba di luar kemah, ia melihat Xin Lian menyerang Mha Bin Lomo dengan pedangnya. Kakek itu seperti seekor kucing mempermainkan tikus, tidak membalas, hanya menangkis dan mengelak sambil berulang-ulang memuji keindahan ilmu pedang yang dimainkan Xin Lian. Adapun Xin Lian yang melihat munculnya Han Han, cepat menjerit. Han Han, cepat kau tolong Hian Cheng di kemah itu. Han Han melihat keadaan Xin Lian memang belum terancam, maka ia berkelebat cepat ke arah kemah dan mendengar suara ketawa Ouyang Seng. Begitu ia menerobos memasuki tenda dan melihat keadaan Hian Cheng, hatinya seperti diremas rasanya. Dia telah terlambat. Sekali lirik saja Hian Cheng, maka kemarahannya membuat wajah Han Han menjadi beringas. Sepasang matanya terbelalak seperti mengeluarkan api ketika ia menatap wajah Ouyang Seng. Apalagi darah yang tadi keluar dari ujung-ujung bibirnya masih belum dibersihkan, rambutnya masih kotor dengan tanah dan riap-riapan, wajah Han Han pada saat itu seperti wajah maut sendiri. Ouyang Seng gemetar. Wajahnya pucat dan ia terbelalak, meraba gagang pedang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya masih berusaha mengancingkan bajunya yang baru saja ia pakai kembali. Ouyang Seng, kau bukan manusia. Kau iblis. Tidak berhak hidup lagi setelah apa yang kau lakukan terhadap Hian Cheng.
Han Han bicara dengan bisik-bisik parau, akan tetapi bagi telinga Ouyang Seng terdengar makin menyeramkan dan lebih menakutkan daripada kalau pemuda buntung itu berteriak-teriak. Namun pemuda bangsawan ini teringat bahwa di luar terdapat dua orang pembantunya yang sakti, maka hatinya menjadi besar dan ia berseru. Jiwi Lo Cianrue lekas ke sini, si buntung di sini. Akan tetapi ia cepat mengelebatkan pedangnya ketika melihat tubuh Han Han bergerak ke depan menerjangnya. Cepat bukan main gerakan Han Han yang sedang marah ini sehingga Ouyang Seng secara ngawur saja menyambut berkelebatnya tubuh Han Han itu dengan sabetan pedangnya. Pemuda bangsawan ini mengeluarkan jerit kesakitan, pedangnya terlepas jatuh ke atas lantai karena pergelangan tangan kanannya patah tulangnya ketika bertemu dengan tongkat. Kemudian ia terbanting roboh kena disambar tamparan telapak tangan kiri Han Han yang amat kuat. Pemuda itu mengerang kesakitan, berusaha bangkit akan tetapi roboh lagi karena tamparan itu membuat dua buah tulang iganya remuk. Sambil menahan sedusedan yang naik ke lehernya dari dalam dada. Han Han cepat menggunakan jari tangan kanannya membebaskan totokan Hian Cheng. Gadis itu menjerit dan menangis sedih, meloncat bangun, terhuyung dan menyambar pedang Ouyang Seng yang terlepas tadi. Han Han hanya dapat memandang dengan hati hancur, kemudian malah menundukkan mukanya, tidak kuat lebih lagi memandang. Hian Cheng mengeluarkan pekik mengerikan, pedang di tangannya berkelebat dan putuslah leher Ouyang Seng disambar pedangnya sendiri. Gadis itu masih terus membacoki mayat Ouyang Seng sampai menjadi puluhan potong, darah berhamburan memenuhi ruangan dan lantai, kemudian Hian Cheng menggerakkan tangan yang memegang pedang ke arah lehernya sendiri. Seperti digerakkan sesuatu yang aneh, Han Han mengangkat muka memandang dan wajahnya menjadi pucat, mulutnya berseru. Cheng Moi. Ia menubruk maju, namun kembali untuk kedua kalinya ia terlambat. Pedang itu telah menyambar leher sampai hampir putus. Han Han terisak merangkul Hian Cheng, lalu berlutut menyangga punggung dan leher yang terluka hebat. Hian Cheng membuka matanya yang masih berlinangan air mata akan tetapi bibirnya tersenyum. Han Han merasa seperti jantungnya ditarik-tarik, sakit sekali rasanya menyaksikan betapa sinar mata gadis itu sama benar dengan sinar mata mendiang So An Li ketika berangkat mati dalam pelukannya. Cheng Moi. Cheng Moi. Han Han berbisik dan mendekap tubuh itu, tidak peduli betapa darah gadis itu yang mengucur keluar dari leher membasahi seluruh bajunya. Air matanya sendiri menetes-netes ke muka Hian Cheng yang kini memperlebar senyumnya dan makin memucat wajahnya. Beberapa detik kemudian Hian Cheng tewas dalam pelukan Han Han dengan mulut masih setengah terbuka, tersenyum. Kekejangan terakhir yang disusul kelemasan tubuh yang dipeluknya, membuat Han Han merintih, lalu perlahan-lahan ia merebahkan tubuh Hian Cheng ke atas lantai, menarik selimut yang berada di atas pembaringan, menutup jenazah itu dengan selimut. Kemudian ia terisak dan meloncat keluar karena teringat akan keselamatan Xin Lian yang menghadapi lawan tangguh. Xin Lian. Lengking ini hebat sekali keluar dari mulut Han Han ketika tubuhnya mencelat jauh ke depan, ke arah pertandingan itu. Lengking yang keluar mengandung kemarahan memuncak, kecemasan mendalam dan kedukaan yang mengguncang seluruh perasaan hati Han Han. Dapat dibayangkan betapa marah dan kaget hatinya ketika ia melihat Ma Bin Lomo berhasil melibat ujung pedang Xin Lian dengan ujung lengan bajunya, dan dengan pengerahan Swat Im Sin Chiang yang amat kuat. Iblis muka kuda ini dengan tiba-tiba membalikkan pedang itu dengan kuatnya sehingga pedang di tangan Xin Lian itu membalik dan menusuk dada darah itu sampai tembus. Xin Lian terhuyung-huyung dan matanya terbelalak memandang gagang pedangnya sendiri di depan dada. Han Han yang mencelat dengan kecepatan seperti sinar menyambar itu telah menukik ke arah Ma Bin Lomo dan menggerakkan tongkatnya menusuk dada kakek itu, sedang tangannya ia pukulkan ke arah kepala Toat Beng Chiu Xian Li. Prak, des. Tongkat di tangan Han Han patah-patah bertemu dengan golok melengkung di tangan Ma Bin Lomo, tangan kanannya terbentur dengan lengan Toat Beng Chiu Xian Li yang menangkis pukulannya tadi. Kakek dan nenek itu mengeluarkan seruan kaget dan muka mereka menjadi pucat ketika tubuh mereka terlempar ke belakang dan terbanting ke tanah, akan tetapi mereka bergulingan dan sudah meloncat bangun kembali. Han Han yang sudah terluka sebelah dalamnya ketika ia menghabiskan tenaga mengangkat batu, kini menggunakan serangan dahsyat yang bertemu dengan sinkang kedua lawannya yang kuat pula, maka tongkatnya patah-patah dan biarpun ia tidak terlempar, namun ujung mulutnya kembali mengucurkan darah segar. Han Han tidak mempedulikan dirinya sendiri dan berloncatan ke dekat Xin Lian. Gadis itu masih berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang dan kini ia mengeluh. Han Han. Poh, Han Han.
Gadis itu juga mengucurkan darah dari mulutnya dan tubuhnya tentu roboh kalau Han Han tidak cepat menyambarnya, memeluk dan memondongnya lalu dibawa berloncatan ke bawah pohon. Dengan menyandarkan punggung di pohon dan memondong tubuh Xin Lian, Han Han menangis. Xin Lian, aduh Xin Lian, kau ampunkan aku, Xin Lian, aku terlambat menyelamatkanmu, akan tetapi Xin Lian tersenyum sehingga tampak aneh sekali. Dalam keadaan seperti itu, dengan wajah yang makin pucat sehingga darah yang mengalir ke pipinya kelihatan amat merah, pedangnya menancap di ulu hati, gadis ini masih dapat tersenyum. Perlahan-lahan lengan kiri Xin Lian yang tergantung itu diangkat dengan lemah, kemudian jari-jari tangan gadis itu mengusap air mata Han Han mengusap darah di pinggir mulut, membelai rambut yang riap-riapan itu dan dibereskannya ke belakang, mulutnya berbisik-bisik. Han Han. Oh, Han Han. Aku rela. Aku senang mati. Dalam pelukanmu, Han Han. Kau menangisi aku. Han Han merasa jantungnya seperti diremas-remas. Baru saja menghadapi kematian Hian Cheng yang masih melukai hatinya, kini ia memeluk tubuh Xin Lian yang sedang menghadapi kematian pula. Kepalanya menjadi pening, air matanya menetes-netes dan melihat betapa sepasang mata itu memandangnya penuh harap, naik sedusedan di kerongkongannya dan tak kuasa ia mengeluarkan suara, maka ia hanya mengangguk-angguk dan terisak membenamkan mukanya di leher yang berkulit putih halus itu. Ia merasa betapa leher itu berdenyut-denyut dan merasa betapa jari-jari tangan halus itu membelai rambutnya, dengan mesra mendorong mukanya sehingga terpaksa ia mengangkat muka memandang wajah yang makin layu. Han. Aku cinta padamu, aku rela mati. Kau tolong Hian Cheng. Dia gadis baik yang mencintamu pula. Selamat tinggal. Kepala Xin Lian terkulai ke belakang. Xin Lian. Aduh, Xin Lian. Han Han tak kuasa menahan kesedihannya yang datang bertumpuk-tumpuk, pukulan batin yang datang bertubi-tubi dan ia menangis, mengguguk dan kalau dia tidak bersandar pada batang pohon, tentu ia sudah roboh karena seluruh tubuhnya menggigil. Melihat keadaan pemuda yang menangis dan agaknya tidak ingat apa-apa lagi itu, Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli melihat kesempatan baik. Mereka memang merasa jerih menghadapi pemuda buntung yang amat sakti itu, akan tetapi kini mereka melihat kesempatan untuk menerjangnya. Akan tetapi tiba-tiba Toat Beng Chiu Xianli berbisik. Celaka! Bocah pengacau itu datang. Telunjuknya menuding dan Ma Bin Lomo yang memegang golok menoleh. Kak Han Han. Lulu datang berlari seperti terbang cepatnya. Dari jauh ia sudah melihat keadaan Han Han yang memondong mayat seorang gadis yang belum ia kenal siapa. Hantuako. Ia menjerit lagi melihat Ma Bin Lomo dan Toat Beng mempercepat larinya, bahkan kini berloncatan jauh sehingga tiba di depan Han Han. Han Han tersentak kaget. Seperti baru bangun dari mimpi ia teringat dan sedetik hatinya lega dan girang mendapat kenyataan bahwa adiknya selamat. Akan tetapi segera timbul kemarahan dan penyesalannya. Ia memandang Lulu melalui air matanya, mukanya pucat seperti mayat. Kini Lulu membelalakan mata memandang mayat gadis yang masih dipondong kakaknya itu, lalu menjerit. Encilian. Dia kenapa? Ia merenggut tubuh itu dari kedua lengan Han Han, diletakkannya di atas tanah, diguncang-guncangnya pundak Xin Lian. Encilian. Oh, dia. Kenapa? Mati, Encilian mati. Lulu memeluk mayat itu dan menangis terseduh-seduh. Kemudian ia mengangkat muka memandang Han Han yang masih berdiri bersandar pada batang pohon, melihat muka yang pucat dan basah air mata itu, melihat pakaian di bagian dada dan perut penuh darah, melihat darah di ujung mulut, segera ia meloncat bangun memeluk kakaknya. Han Koko. Kau kenapa? Kau terluka? Hatinya penuh kekhawatiran, suaranya menggetar. Ah, Lulu anak nakal. Han Han merangkul adiknya. Kemana saja engkau pergi? Sungguh mendatangkan banyak kedukaan di hatiku. Lulu, aku girang melihat engkau selamat dan sehat. Sekarang pergilah, adikku. Pergilah tinggalkan aku, jangan dekat-dekat di sini, berbahaya sekali. Pergilah cari Sin Kiat, dia seorang yang baik sekali dan amat cinta kepadamu. Pergilah tinggalkan aku bersama mayat Xin Lian. Koko. Apa kau bilang? Aku tidak mau meninggalkan kau lagi,
Kau sendiri mau apa? Aku akan mengadu nyawa dengan dua iblis itu. Tapi engkau terluka, jangan khawatir, ada Lulu di sini. Tidak ada seorang pun iblis yang akan berani mengganggumu. Lulu, adikku sayang, satu-satunya orang yang kukasihi di dunia ini. Adikku, pergilah, aku rela mati asal engkau selamat dan bahagia. Xin Lian. Dia. Demi cintanya kepadaku. Dia telah berkorban untuk kakakmu ini. Dia berkorban nyawa dalam usahanya menolongku. Tidak bolehkah aku menemaninya mati untuk membalas budinya? Tidak. Dan tiba-tiba Lulu membalikkan tubuh menghadapi Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli lalu menudingkan telunjuknya. Kalian dua orang tua bangka yang melukai kakakku dan membunuh enciku, ya? Aku tidak akan mengampunimu. Lulu, jangan mencampuri urusan ini. Han yang mengkhawatirkan keselamatan Lulu, cepat menubruk dan menyambar lengan adiknya, ditarik ke belakang. Akulah lawan mereka. Han hendak menyerbu, akan tetapi begitu ia mengerahkan Sin Kang untuk meloncat, ia mengeluh dan tubuhnya roboh terguling, pingsan di samping mayat Xin Lian. Koko, Han Koko, jangan kau mati. Jangan tinggalkan aku. Lulu menjadi bingung dan menangis sambil memeluki dada Han, mengguncang-guncang pundaknya, tidak peduli lagi akan keadaan sekitarnya. Akan tetapi Han tidak bergerak, mukanya pucat seperti mayat. Baru Lulu sadar ketika sebuah tangan halus namun kuat memegang dan mengguncangkan pundaknya. Ia mengangkat mukanya dari dada Han, menoleh dan melihat Nirahai telah berdiri di situ, dengan wajah lembut akan tetapi angkuh, sedangkan tempat itu telah dikurung oleh banyak pasukan Manchu. Lulu meloncat bangun, mencabut pedangnya dan melintangkan pedang di depan dada sambil berkata, "Suci! Aku bersumpah, disaksikan bumi dan langit bahwa kalau engkau datang hendak mencelakai Han Koko, aku tidak sudi menjadi sumomu lagi dan aku akan melawanmu sampai mati di depan kakimu." Nirahai tersenyum, kagum menyaksikan kesetiaan dan cinta kasih sumoinya terhadap Han. Dia datang dan sudah mendengar akan semua yang terjadi di situ, melihat tubuh Ouyang Seng yang hancur lebur di dalam kemah di samping jenazah Hian, ia dapat menduga apa yang terjadi, mendengar pula betapa Han berhasil lolos dari himpitan batu besar yang membuatnya kagum bukan main. Kini melihat sumoinya, ia diam-diam menjadi kagum dan terharu. Ketika melihat sikap Lulu, ia tersenyum menggeleng kepala dan berkata, "Sumoi, simpanlah pedangmu. Aku tidak akan membunuh kakakmu. Pula, kalau engkau melawan aku, apakah kau kira dengan cara itu engkau akan dapat melindungi kakakmu? Sama dengan membunuh diri. Aku tidak takut mati. Aku bangga mati membela Han Koko, aku bahagia kalau mati bersama kakakku." Nirahai memperlebar senyumnya. "Mengapa bicara tentang mati kalau masih hidup? Aku tidak akan membunuh kalian, akan tetapi karena dia membunuh Ouyang Kongcu, aku harus menawannya. Engkau boleh ikut dan merawatnya. Lihat, dia terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya, kalau tidak mendapat perawatanmu, dia bisa mati." Mendengar ini, Lulu menyimpan pedangnya dan menubruk Han lagi, penuh kekhawatiran. "Biarlah dia digotong ke dalam dan kau boleh merawatnya, akan tetapi kalian adalah orang-orang tawananku," kata Nirahai dan terpaksa Lulu menyerah karena memang ia tidak ingin nekat membiarkan kakaknya mati dan dia sendiri melawan sampai mati kalau memang masih ada jalan untuk menghindari kematian. Dia sudah mengenal Nirahai dan tahu sedalam-dalamnya bahwa sucinya itu pada hakikatnya bukan seorang kejam, malah sebaliknya. Nirahai adalah seorang dara yang berbudi mulia dan lemah lembut, hanya terlalu matang, mengurus tugas dan membantu pemerintah. Han dan Lulu dimasukkan dalam tahanan yang khusus dibuat di daerah perbatasan. Dalam sebuah kamar yang cukup kuat dan besar, dengan dua pembaringan yang baik dan perlengkapan secukupnya, akan tetapi kamar itu terbuat dari tembok tebal dengan pintu bertirai besi yang masih dijaga oleh para penjaga di luar pintu. Lulu dibiarkan merawat Han, bahkan Nirahai mengirim obat-obatan yang dimasak sendiri oleh Lulu di dalam kamar, juga apa saja yang dibutuhkan Lulu dapat diminta melalui penjaga. Namanya saja mereka menjadi tahanan, akan tetapi mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu agung. Sampai sebulan lamanya Han berada di dalam kamar tahanan bersama adiknya. Ia telah sehat kembali dan diam-diam mereka berdua berterima kasih kepada Nirahai, terutama sekali ketika mereka bertanya tentang kedua jenazah Hian Cheng dan Xin Lian, dijawab bahwa jenazah kedua orang gadis itu telah dimakamkan sepantasnya oleh Nirahai, bukan disia-siakan seperti mayat-mayat musuh.
Kini pemerintah tidak lagi memusuhi para orang gagah. Dua orang darah perkasa itu adalah orang-orang gagah yang patut dihormati. Maka mereka terawat baik dan diberi nisan sehingga akan dapat dicari dan dikenal semua orang, terutama keluarga mereka. Demikian Nirahai menyampaikan pesan melalui seorang perwira. Anehnya, semenjak kedua orang kakak beradik itu ditahan, Nirahai tidak pernah menengok. Lulu, kini aku telah sehat kembali. Kita masing-masing telah mendengar semua pengalaman dan menurut pendapatku, kita berdua telah salah jalan yang biang keladinya ditimbulkan oleh perpisahan kita. Kalau kita dahulu tidak berpisah, tak mungkin engkau sampai terlibat dalam urusan perang, demikian pula aku. Semenjak kecil kita sudah sadar bahwa permusuhan tak boleh dibesar-besarkan. Engkau keturunan Manchu, dan aku seorang pribumi, namun kita telah menjadi kakak beradik. Engkau kehilangan orang tua yang dibunuh para pejuang, aku kehilangan orang tua yang dibunuh perwira-perwira Manchu, namun kau tidak mendendam kepada bangsaku dan aku tidak mendendam kepada bangsamu. Mengapa kita sampai terlibat sehingga kita menjadi bentrok sendiri? Ah, adikku sayang, aku telah bersikap terlalu kepadamu, maukah engkau memaafkan aku, Lulu? Lulu menangis lalu berlutut di depan Han Han yang duduk di atas pembaringannya, menangisi kaki yang buntung. Ah, Han Koko, jangan kau bicara begitu. Akulah yang mohon ampun kepadamu, Koko. Aku adikmu yang nakal, yang selalu tidak menurut kata-katamu, menimbulkan banyak kesengsaraan padamu. Kakimu. Ah, kakimu sampai buntung sebelah. Koko. Aku akan rela kalau boleh mengganti kakimu yang buntung. Lulu memeluk kaki buntung yang tinggal paha saja itu, dan menangis terisak-isak. Tiba-tiba Han Han tertawa. Hahaha, bocah lucu. Ia mengangkat tubuh Lulu sehingga gadis itu bangkit berdiri di depan Han Han yang masih duduk dan memeluk pinggang adiknya dengan kedua lengan, sedangkan kedua lengan Lulu merangkul pundak kakaknya. Lulu juga tertawa, apalagi ketika Han Han berkata, "Bocah lucu, aneh sekali. Andai kata engkau bisa memberikan kakimu dan dapat dipasang di tubuhku, tentu kaki darimu lebih pendek, kakiku pendek sebelah, malah buruk sekali, kalau jalan terpincang-pincang." Hahaha. Keduanya tertawa akan tetapi Lulu melihat betapa kakaknya itu biarpun mulutnya tertawa, matanya menitikkan air mata. Tahulah ia bahwa kakaknya itu terharu dan hanya memaksa diri tertawa untuk menghiburnya, maka ia merangkul leher dan menangis juga. Keduanya lalu bertangisan. Han Koko. Dadamu berdebar-debar kencang. Tiba-tiba Lulu berkata sambil melepaskan rangkulannya. Han Han terpaksa tersenyum. Adiknya ini tetap nakal seperti dulu, jujur polos belak-belakan tanpa tedeng aling-aling kalau bicara. Tanpa disadari, ucapan Lulu menikam ulu hatinya dan membuatnya sadar. Ketika berpelukan tadi, rasa haru yang aneh, rasa bahagia yang luar biasa seolah-olah ia memeluk surga dan membuat jantungnya berdebar keras. Wajahnya menjadi merah sekali dan cepat ia berkata, "Lulu adikku, engkau tahu betapa kasih sayangku kepadamu. Kebahagiaanku bersembunyi di balik kebahagiaanmu, aku baru akan merasa lega dan senang kalau engkau sudah ada yang melindungi, ada yang mencintamu sampai selama hidupmu. Karena itu, engkau harus mentaati kehendakku, Lulu. Engkau akan kubawa pergi mencari Sin Kiat, karena aku hendak menjodohkan engkau dengan dia. Sin Kiat adalah seorang pemuda yang baik, tampan, gagah perkasa, dan dia amat mencintamu." Lulu mengerutkan keningnya dan tidak menjawab sampai lama. Kemudian ia menarik napas panjang, mengangkat muka yang tadi ditundukkan, memandang wajah kakaknya dan berkata, "Aku sudah tahu bahwa dia mencintaku Koko, dan aku tahu pula bahwa dia seorang yang amat baik dan gagah perkasa." "Hah? Kalau begitu kiranya diam-diam engkau telah jatuh cinta kepadanya, bukan?" Akan tetapi Lulu tidak tertawa atau tersenyum malu, bahkan masih cemberut dan alisnya berkerut. Ia menggeleng kepala dan menghela napas panjang sebelum menjawab lirih. "Aku tidak tahu apakah aku cinta padanya, Koko. Memang aku suka kepadanya dan kagum, akan tetapi cinta. Ah, aku tidak tahu. Koko, aku tidak mau dikawinkan dengan siapapun juga." Han Han melengak kaget. Mengapa? Apakah engkau sudah mempunyai pilihan lain? Bocah nakal, kalau memang engkau mencinta seorang pemuda lain, asal dia itu benar orang baik-baik, kakakmu tidak akan memutuskan cintamu. Lulu menggelengkan kepalanya pula. "Pendeknya aku tidak mau menikah, Koko."
Liam Xian ikut membentak. Engkau harus mau. Tidak mau. Kembali kakak beradik ini beradu pandang, sama-sama membelalak lebar penuh kekerasan hati. Han Han yang lebih dulu menghalau kemarahannya dan ia menarik napas panjang. Ah, sungguh aku yang tidak tahu diri. Ada hak apakah aku hendak memaksamu? Aku hanya seorang kakak angkat. Maafkanlah, Lulu, aku selalu lupa bahwa aku tidak berhak atas dirimu. Akan tetapi semua itu kulakukan di luar kesadaranku, seolah-olah engkau adalah adik kandungku, aku. Aku hanya ingin melihat engkau bahagia. Hatiku selalu akan menjadi risau dan sengsara, selalu cemas memikirkan engkau kalau engkau belum menjadi istri seorang yang dapat kupercaya penuh. Kekerasan Lulu pun luluh dan ia merangkul kakaknya. Koko bukan seperti yang kau sangka, bukan sekali-kali aku hendak merendahkan permintaanmu dan tidak suka mematuhi perintahmu. Tidak, Koko. Engkau pun merupakan pengganti orang tuaku, dan aku telah berkali-kali membikin susah hatimu. Koko, aku ingin sekali dapat menyenangkan hatimu. Aku amat kasihan kepadamu dan aku. Lulu terisak menangis. Besar sekali rasa hati Han Han ketika ia mengelus-elus rambut panjang hitam dan berbau harum itu. Lulu, adikku yang manis, yang cantik jelita. Tiba-tiba Lulu melepaskan rangkulannya, menatap tajam dan bertanya. Han Koko, benarkah engkau menganggap aku manis dan cantik jelita? Han Han tersenyum, memandang wajah adiknya itu. Setelah lama tidak berkumpul, kini melihat wajah itu begitu dekatnya, makin nyatalah kecantikan adiknya, kecantikan nirahai, dengan bentuk-bentuk yang sama, terutama sekali sepasang matanya. Engkau cantik manis, adikku. Terutama sekali sepasang matamu, seperti sepasang bintang di angkasa bercahaya. Seperti sepasang mata seekor burung hong, dan juga mulutmu. Ia terhenti, merasa terlanjur dalam pujiannya. Lanjutkan, Koko, bagaimana dengan mulutku? Lulu bertanya, cemberut dan timbul kembali sifat manjanya seperti ketika ia berada di Pulau Es dahulu. Terpaksa Han Han melanjutkan sambil memandang mulut adiknya. Sepasang bibir yang garis pinggirnya jelas seperti dilukis, yang berkulit tipis merah dan selalu basah, berdaging penuh, kalau tersenyum terbuka sedikit tampak ujung gigi seperti mutiara berbaris rapi menyembunyikan lidah kecil merah yang selalu bergerak-gerak dalam gua kemerahan itu. Mulutmu. Seperti telaga madu, menjadi sumber kemanisan yang tiada habisnya. Mata yang lebar itu berseri-seri dan Lulu kembali merangkul lalu mencium pipi kakaknya seperti dulu seringkali dilakukannya ketika mereka berdua masih tinggal di Pulau Es. Terima kasih, Koko, terima kasih. Engkau semulia-mulianya manusia bagiku, engkau satu-satunya manusia yang paling kucinta di dunia ini. Han Han kembali menggunakan kemauannya untuk menekan debaran aneh pada jantungnya, lalu ia memegang kedua pundak Lulu, didorongkan dan dipandangnya wajah adiknya. Lulu, aku hanya mempunyai satu tujuan, yaitu melihat engkau bahagia. Karena itu, engkau hendak kuajak mencari Sin Kiat. Kenapa engkau menolak? Koko, kalau aku dijodohkan dengan orang lain, apakah aku harus ikut dengan suamiku? Tentu saja. Dan engkau akan meninggalkan aku? Sudah semestinya begitu, adikku. Kalau begitu aku tidak mau, aku tidak mau. Lulu menangis lagi. Han Han memejamkan mata, menguatkan hatinya dan bertanya dengan suara tegas. Kenapa, Lulu? Karena aku tidak mau berpisah lagi darimu, Koko. Aku selamanya tidak mau berpisah dari sampingmu. Tangisnya mengguguk. Kembali perasaan aneh sekali menikam hati Han Han, perasaan bahagia dan senang luar biasa. Tidak, ini gila. Dia harus melawan perasaan ini. Dia ini adikku, pikirnya. Ia memaksa diri tertawa. Haha, engkau bocah nakal. Masa engkau akan ikut kakakmu ini sampai kita menjadi kakek dan nenek? Biar. Aku akan senang sekali, Koko. Biar aku tidak pernah kawin, aku akan ikut denganmu sampai mati. Han Han mengeraskan hatinya, mendorong tubuh Lulu dan memandang tajam wajah yang basah air mata itu. Lulu, tidak boleh. Apakah engkau akan membuat hati kakakmu ini sengsara selamanya? Engkau adikku, dan seorang adik yang baik akan mentaati kakaknya. Adikku Lulu, tidak maukah engkau menyenangkan hati kakakmu dengan mentaati permintaanku? Engkau akan hidup bahagia bersama Sin Kiat,
aku yakin akan hal ini. Dia seorang yang amat baik. Lulu, sekali lagi kuminta, penuhilah permintaanku ini. Sampai lama mereka saling pandang, dan akhirnya, dengan suara berat Lulu berkata lirih. Han Koko. Kalau hal itu berarti kebahagiaanmu. Aku. Baiklah, aku menurut. Dia lalu membenamkan muka di dada Han Han sambil menangis. Han Han mendiamkan saja, membiarkan adiknya menangis. Setelah tangis adiknya mereda, ia lalu berkata. Marilah kita menemui Nirahai. Kita minta dibebaskan, kalau dia berkemauan baik, tentu permintaan kita dia penuhi. Kalau tidak, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Tanpa menanti jawaban adiknya, Han Han menggandeng tangan Lulu, diajak meloncat ke pintu yang tertutup dengan terali besi. Dia sudah mempunyai sebatang tongkat kayu yang diberikan oleh penjaga atas permintaan Lulu. Koko, pintunya kuat sekali dan di luar ada penjaga-penjaga. Hus, kau ikutlah saja, kata Han Han yang menggunakan tongkatnya mengetuk-ngetuk pintu dan ketika para penjaga yang 6 orang jumlahnya itu menengok, ia berkata. Harap kalian suka membuka pintu ini, kami hendak menghadap Putri Nirahai. Ah, kami tidak berani. Kami diharuskan menjaga di sini dan tidak membolehkan kalian berdua keluar dari pintu. Komandan jaga membantah dan 6 orang itu sudah meraba gagang senjata golok mereka untuk menjaga segala kemungkinan. Han Han tersenyum. Kalau begitu, aku akan keluar sendiri, katanya dan sekali tangan kanannya bergerak, terdengar suara keras dan pintu kamar itu jebol berikut jeruji-jeruji besinya, terlepas dari tembok. 6 orang penjaga itu menerjang maju, akan tetapi Han Han mengelebatkan tongkatnya dan robohlah mereka dalam keadaan lemas tertotok. Sambil menggandeng tangan adiknya, tenang-tenang saja Han Han meninggalkan tempat itu, keluar dari rumah tahanan untuk mencari Nirahai. Para penjaga yang berada di luar menjadi kaget sekali dan mengurung. Han Han dan Lulu berdiri tegak, kemudian gadis itu berseru. Apakah kalian sudah bosan hidup hendak menghalangi aku? Aku hendak mencari suci Nirahai, kalian mau apa? Para prajurit Manchu sudah tahu bahwa gadis ini adalah adik seperguruan Putri Nirahai, maka mereka tidak berani turun tangan mengganggu. Apalagi, di sudut hati mereka, para prajurit yang sudah mendengar akan kesaktian Han Han yang dijuluki pendekar super sakti, merasa jerih terhadap pemuda berkaki satu itu. Kini mereka hanya dapat memandang, kemudian mengikuti dari belakang ketika Han Han dan Lulu berjalan menuju ke sebuah kemah besar yang berwarna merah, kemah yang ditinggali Putri Nirahai. Berbeda dengan perkemahan yang dijadikan tempat tinggal para panglima dan perwira yang selalu dijaga prajurit, di depan kemah merah ini tidak nampak penjaga. Nirahai memang seorang putri yang tidak mau bersikap sebagai seorang pembesar tinggi yang gila hormat, ia tetap sederhana dan dia lebih condong hidup dan bersikap sebagai seorang Kang Ou yang mengandalkan diri sendiri dan hidup bebas tidak terikat banyak peraturan yang membosankan. Di depan kemah merah itu, para prajurit bergerombol dan hanya memandang ketika melihat Han Han dan Lulu dengan tenangnya memasuki kemah. Selain para prajurit ini tidak berani mengganggu Lulu dan jerih terhadap Han Han, juga mereka telah mendapat peringatan keras dari Putri Nirahai untuk tidak melakukan pertempuran selama sang putri menjalankan siasat perdamaian dengan para pejuang, bahkan tidak boleh menyerbu kesecuan melewati perbatasan sebelum ada perintah. Sisa pasukan istimewa yang tadinya dipimpin Ouyang Seng, oleh sang putri telah disuruh tangkap semua dan dikirim ke penjara besar untuk menerima hukuman. Akan tetapi ketika mereka tiba di depan pintu ruangan dalam, Han Han dan Lulu berhenti karena mendengar suara lantang dari Nirahai yang terdengar marah. Tidak bisa. Biarpun Ouyang Kongcu telah terbunuh, akan tetapi Pangeran Ouyang Chin Kok masih tidak berhak untuk memerintahkan kepadaku mengirim kepala pembunuhnya. Dia kira siapakah dia itu yang bisa menjatuhkan perintah seperti itu kepadaku? Di daerah perang, di perbatasan ini, akulah yang berkuasa. Aku yang mewakili Ayahanda Kaisar dan semua orang tawanan adalah tanggung jawabku dan hanya aku seorang yang dapat menjatuhkan keputusan hukumannya. Tidak, aku tidak akan dan belum menjatuhkan hukuman mati kepada Sumahan dan aku tidak akan mengirimkan kepalanya kepada Pangeran Ouyang Chin Kok seperti dimintanya. Jiwi Lo Qianwei tahu bahwa kita sedang menjalankan politik perdamaian dengan kaum pejuang. Sedangkan Sumahan tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Pembunuhan yang dilakukannya terhadap Ouyang Kongcu adalah urusan pribadi dan Jiwi cukup maklum apa yang menjadi sebabnya. Han Han dan Lulu mendengarkan dengan hati berdebar. Kemudian mereka mendengar suara Ma Bin Lomo penuh desakan dan penyesalan.
Mengapa Paduka menolak permintaan Pangeran Ouyang Chin-kok? Bukankah pemuda buntung itu telah menimbulkan banyak kekacauan? Dan apakah Paduka lupa bahwa dahulu Paduka telah direncanakan untuk menjadi jodoh mendiang Ouyang Kongcu? Dengan demikian, Ouyang Kongcu menjadi tunangan Paduka. Setelah tunangan Paduka terbunuh secara keji, apakah Paduka tidak merasa terhina dan merasa sakit hati terhadap pemuda buntung itu? Hai Hik, Ma Bin Lomo, engkau ini sudah tua namun masih bodoh. Terdengar suara Toat Beng Chiu Xianli di seling suara berkerincingnya rantai gelang penghias kedua telinganya. Apakah tidak dapat menjenguk isi hati orang muda? Biarpun kakinya buntung sebelah, hati wanita muda yang manakah tidak akan tertarik? Dan kalau mau bicara tentang hati wanita, dari putri sampai gembel pun tiada bedanya. Hai Hik. Tiba-tiba terdengar suara Nirahai penuh kemarahan. Jiwi adalah orang tua yang selalu membawa kotoran dalam hati dan pikiran Jiwi. Lekas Jiwi pergi dari sini, karena aku dapat melupakan bahwa Jiwi pernah membantu kami dan kalau aku turun tangan, apakah Jiwi kira aku tidak mampu membunuh kalian? Putri Nirahai, akulah musuh dan lawan mereka. Hai Yi, Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli, aku sumaha menantang kalian dan kutunggu di depan kemah, keluarlah kalau kalian berani. Han Han berseru keras, menggandeng tangan adiknya dan keluar dari dalam kemah itu. Para prajurit memandang mereka ini dengan mata terbelalak. Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa, maka hanya mengurung tempat itu sambil menanti perintah Putri Nirahai. Tak lama kemudian muncullah Nirahai, Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli dari dalam kemah. Melihat para prajurit, Nirahai lalu melambaikan tangan dan berkata, suaranya berwibawa. Semua prajurit mundur, boleh menonton dalam lingkaran yang lebar, paling dekat 10 meter. Para prajurit lalu mundur dan karena semua ingin menonton dan mendengar, mereka lalu membentuk lingkaran mengelilingi tempat itu. Bahkan para prajurit lainnya yang mendengar lalu berdatangan sehingga tempat itu penuh oleh lingkaran prajurit-prajurit Manchu. Siapa yang mengeluarkan kalian? Putri Nirahai bertanya dengan keren sambil memandang Lulu. Suci, akulah yang memaksa keluar, kata Lulu. Bukan. Akulah yang menjebol pintu karena para penjaga tidak mau membukanya. Kami hendak bicara denganmu, Putri Nirahai. Akan tetapi mendengar suara dua orang tua bangka jahat ini, biarlah kutunda dulu pembicaraan kita dan sekarang aku menantang Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli untuk bertanding denganku. Di puncak Taiyangsan sudah kuputuskan bahwa kini kami mengadakan perdamaian dengan orang-orang Kangou. Apakah engkau menjadi wakil pemberontak Bu Sem Kui dan menantang pembantu-pembantu pemerintah? Nirahai bertanya. Han Han menjawab tegas. Sama sekali bukan. Aku dan adikku Lulu sekarang tidak sudi mencampuri perang. Aku menantang Ma Bin Lomo karena urusan pribadi, karena ingin membalaskan dendam puluhan orang anak murid Inkoksan yang orang tuanya telah dibunuhnya semua oleh iblis muka kuda ini dan untuk membalaskan dendam terhadap kematian Lau Xin Lian. Aku pun menantang Toat Beng Chiu Xianli, karena berkali-kali dia hendak membunuhku, bahkan yang terakhir aku tentu telah mati dibunuhnya kalau tidak muncul Kim Chu sehingga hanya sebelah kakiku yang buntung. Aku tantang mereka berdua sebagai musuh pribadi. Di dalam lubuk hatinya, semenjak dua orang iblis tua itu muncul sebagai utusan Pangeran Ouyang Chin-kok untuk minta kepala Han Han sebagai hukuman atas kematian Ouyang Seng, Nirahai sudah mengambil keputusan untuk mengenyahkan dua orang itu. Dan ketika Han Han datang bersama Lulu, dia pun sudah tahu maka dia sengaja bicara keras. Kemudian, tantangan Han Han terhadap dua orang itu menggirangkan hatinya, maka putri cerdik ini tidak mengusir para prajurit, bahkan memperkenankan mereka menonton agar mereka mendengar dan menjadi saksi atas pertandingan yang memang ia harapkan ini. Ia tahu bahwa Han Han telah sembuh dan bahwa pemuda itu amat sakti, tentu sanggup menandingi mereka berdua. Maka kini dengan aksi mengangkat pundak ia berkata, pemerintah tidak akan mencampuri urusan dendam pribadi, bahkan selalu akan menjadi saksi. Terserah tanggapan Ma Bin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli atas tantangan sumahan, kami tidak mencampurinya, hanya ingin melihat pertandingan yang adil dan sah. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.